Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Lili hanya bisa diam saja saat Anjas turun dari dalam mobil itu lebih dulu. Ditinggal sendirian di sana, dia kembali mengelus perutnya sendiri. Dielus terus, seolah sedang mencari kekuatan. Bayi ini memanglah bukan anaknya Anjas, tapi apakah salah jika Lili menyebutnya sebagai anak dia? Bagaimanapun awalnya, nyatanya bayi ini hidup di tubuh Lili dan menjadikan bayi itu sebagai anaknya juga. "Kamu adalah bayi perempuan yang cantik," gumam Lili. Hanya bicara seperti ini saja, jantungnya sudah berdebar tak karuan. Ada perasaan hangat yang tiba-tiba menyelimuti hatinya. Meski kecil sekali, tapi saat itu Lili tersenyum. Senyum yang langsung hilang saat dia mendengar suara ponselnya berdering. Tidak, ternyata itu bukan suara ponselnya, melainkan ponsel milik sang suami yang tertinggal di dalam mobil. Lili lihat yang menelpon adalah Putra. Dia adalah asisten pribadinya Anjas. Di perusahaan, Anjas menjabat sebagai wakil direktur, karena itulah dia punya fasilitas asisten pribadi pula. Sementara Lili hanya karyawan biasa, namun karena dia telah menjadi istrinya Anjas, kadang banyak keistimewaan yang dia punya. Seperti hari ini, Lili bisa tidak datang ke kantor tanpa perlu izin lebih dulu dengan atasannya. Tanpa pikir panjang, Lili pun menjawab telepon itu. Di antara dia dan Anjas tak pernah ada penghalang. Ponsel pun keduanya saling berbagi. "Halo Putra, ini Ibu Lili, ada apa ya?" tanya Lili seraya dia keluar dari dalam mobil itu, berjalan menuju ruang tengah. Garasi ini terhubung langsung ke sana. "Maaf Bu, jam 10 pagi ini Pak Anjas ada pertemuan dengan klien. Saya hanya mengingatkan," jawab Putra pula. Baiklah, nanti aku sampaikan." "Terima kasih Bu sebelumnya," balas Putra, dan panggilan telepon itu pun berakhir. Lili tidak melihat suaminya ada di ruang tengah. Jadi dia bertanya pada salah seorang pelayan yang ada di sana. Pelayan itu menjawab bahwa Tuan Anjas langsung naik ke lantai 2 menuju kamar. Lili bergegas menghampiri, namun alangkah terkejutnya dia saat tiba di sana. Lili melihat Anjas yang mengambil beberapa pakaian dari dalam lemari dan diletakkannya di atas ranjang. "An, apa yang kamu lakukan?" tanya Lili, kaget melihat aksi suaminya tersebut. "Kamu perlu waktu berpikir kan? Maka pikirkanlah baik-baik. Selama itu pula aku akan tidur di kamar lain," jawab Anjas tanpa melihat ke arah istrinya. Dia tetap sibuk mengurus baju-bajunya sendiri. Sumpah, Anjas tak akan sanggup bersama dengan Lili jika ada bayi itu di tubuh istrinya. Ada harga dirinya yang terluka tiap kali dia mengingat bayi haram tersebut. Daripada terus bersikap dingin dan berkata kasar, Anjas lebih pilih menghindar. Dia masih sangat berharap Lilinya kembali seperti beberapa saat lalu. Lili yang masih berpegang penuh pada cinta mereka, pada mimpi-mimpi mereka. Bukan Lili yang aneh seperti sekarang, yang dengan gampangnya ingin mempertahankan bayi sialan itu. "Astaga An, jangan seperti ini." Lili jadi frustasi. Dia sampai melupakan tujuan utamanya untuk menyampaikan pesan Putra. Lili buru-buru menghentikan pergerakan suaminya, menghalangi Anjas mengeluarkan semua baju. "Kita bisa bicarakan ini baik-baik, An. Jangan seperti ini," mohon Lili. Tanpa sadar, suaranya pun meninggi. "Bicara apa lagi? Semuanya sudah sangat jelas. Sebelum minggu ini berakhir, aku sangat berharap kamu segera menemui dokter kandunganmu. Jika tidak,
Itu artinya kamu lebih pilih bayi itu dibanding pernikahan kita. Putus Anjas, tak bisa diganggu gugat. Anjas telah mengorbankan banyak hal pula untuk Lili. Tapi apa balasannya? Anjas sangat kecewa. Sebelum amarah semakin membuncah, Anjas lagi-lagi pergi. Dia bawa sebagian bajunya keluar dari dalam kamar itu. Anjas, panggil Lili, tapi Anjas tetap berlalu. Pertengkaran itu membuat Anjas mengurung dirinya di dalam kamar. Beberapa kali Lili memanggilnya, tetap tak membuat dia keluar. Jam 10 tepat, seorang pelayan mengetuk pintu kamarnya. Ada apa? Maaf Pak, dari kantor ada yang telepon. Katanya Bapak ada pertemuan jam 10 ini. Jelas pelayan itu. Astaga, geram Anjas. Bagaimana bisa dia melupakan hal penting tersebut? Menyadari sejak tadi tidak memegang ponselnya, Anjas segera mencari. Di mobil tidak ada, berarti dibawa oleh Lili. Mau tidak mau, Anjas kembali mendatangi kamar istrinya itu, melihat Lili yang terduduk dan bersandar di atas ranjang dengan wajah sembab. Panggil Lili. Dia sudah senang melihat suaminya datang. Di mana ponselku? Tanya Anjas. Suaranya seketika berubah jadi dingin. Dan Lili seketika ingat pesan putra. Astaga, maafkan aku, An. Cukup, tidak usah banyak bicara. Di mana ponselku? Tanya pria itu lagi, sampai membuat hati Lili mencelos. Tak pernah Anjas memotong ucapannya sampai seperti itu. Tanpa kata, Lili turun dari atas ranjang dan menyerahkan ponsel itu pada Anjas. Ponsel yang dia simpan di dalam tas dalam keadaan mode pesawat. Lili tanpa sadar menekannya, dan Anjas merampasnya dengan begitu kasar. 3 hari, Anjas benar-benar mengacuhkan Lili, tidak peduli meski istrinya tersebut berulang kali mengajaknya bicara. Tapi lain saat mereka sedang berada di kantor, terkadang tanpa sengaja bertemu, Anjas masih tersenyum dan bicara. Kini suami Lili itu seperti punya 2 kepribadian yang berbeda. Di rumah begitu dingin, namun saat di luar terlihat hangat. Semuanya jadi hanya seperti sandiwara. Pagi ini adalah hari keempat dan Lili masih sangat berharap Anjas memahami posisinya sebagai seorang ibu. Berharap ini semua hanya salah paham sementara dan setelahnya hubungan mereka akan baik-baik saja. Ini kopimu, ucap Lili. Dia menyajikan kopi hangat itu di atas meja makan. Anjas diam saja, bahkan menganggap ucapan Lili hanya angin lalu. Hari ini aku ikut mobilmu ya, tanya Lili. Sejak kemarin dia pergi ke kantor bersama sang supir. Rasanya begitu tak nyaman. Bukannya menjawab pertanyaan itu, Anjas malah memanggil seorang pelayan. Bi, ambilkan aku air hangat. Baik, Pak. Jawab pelayan itu dengan perasaan yang sungguh tak enak hati. Biasanya selalu Nyonya Lili yang menyiapkan semua keperluan Tuan Anjas. Kini justru dia. Tapi mau bagaimana lagi? Tugasnya hanyalah mematuhi semua perintah Tuan dan Nyonyanya. Pelayan itu meletakkan gelas air putih hangat di samping kopi buatan Lili, dan Anjas lebih pilih mengambil minuman yang dia minta dan mengabaikan minuman buatan istrinya. Tanpa ada kata yang terucap lagi, Anjas pergi, dan Lili hanya mampu memandang punggung suaminya yang menjauh, lalu menghela nafas berat. Ya Tuhan, gumam Lili. Dia menyentuh perutnya tanpa sadar, dan tiap kali melakukan itu, Lili seperti mendapatkan ketenangannya lagi.
Bu, maaf kalau saya lancang. Apa sekarang Ibu Lili sedang hamil? Tanya pelayan itu. Pasalnya bukan hanya sekali dia melihat sang nyonya menyentuh perutnya seperti ini, tapi berulang kali, seolah mengisyaratkan bahwa ada janin yang hidup di dalam sana. Selama ini tak ada yang tahu pasti tentang hal itu. Para pelayan hanya mampu menebak-nebak dan bertanya-tanya kenapa hubungan tuan dan nyonya nampak merenggang. Iya, Bi, aku hamil, jawab Lili. Kali ini dia tersenyum saat mengucapkannya, tidak berputus asa seperti beberapa waktu lalu. Semakin hari, Lili justru menikmati kebersamaan bersama sang anak. Oh, syukurlah, apa-apa Anjas sudah tahu. Beliau pasti senang sekali. Balas pelayan itu pula dengan antusias. Namun berhasil membuat senyum Lili jadi hambar, karena kemudian Lili baru berpikir bagaimana tanggapan keluarga dan sahabat mereka saat mengetahui tentang anak ini. Anjas saja begitu tak terima, mungkin yang lain akan memandang sebelah mata. Bi, aku akan pergi sekarang, jawab Lili. Dia tidak membalas lagi ucapan sang pelayan, namun memutuskan untuk langsung pergi. Tiba di kantor, Lili langsung menuju ruangan kerjanya. Beberapa orang yang berpapasan memberi salam hangat, dan Lili membalasnya dengan tangan yang terus memegang perut. Sungguh Lili tak sadar saat melakukan itu. Semuanya terjadi secara alami, sampai menimbulkan pembicaraan yang begitu intens pada karyawan-karyawan yang lain. Semuanya yakin jika istri dari wakil direktur mereka tengah mengandung. Wah, sepertinya memang benar Lili hamil. Pak Anjas pasti senang sekali ya. Hihi, aku juga jadi tidak sabar melihat anak mereka. Lili sangat cantik dan Pak Anjas begitu tampan. Seperti apa anak mereka nanti? Hari itu semua orang membicarakan hal yang sama sampai akhirnya terdengar di telinga Anjas sebuah kabar yang seperti garam di antara lukanya yang menganga. Anjas mengepalkan kedua tangannya kuat, tanda amarah yang membuncah.